Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isarulfa, NPM 200107013. Di sini saya akan mempresentasikan materi pasar dalam pemenuhan tugas mata kuliah media pembelajaran UPS. Pengertian pasar. Menurut peneliti, pasar adalah suatu tempat di mana ada sekumpulan penjual dan pembeli bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, di mana penjual dan pembeli yang melakukan transaksi suatu produk, di mana ada aktivitas tawar-menawar sehingga terbentuknya harga. Pertemuan antara penjual dan pembeli bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka, di mana penjual dan pembeli yang melakukan transaksi suatu produk, di mana ada aktivitas tawar-menawar sehingga terbentuknya harga. Pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli tidak lagi terbatas pada suatu tempat tertentu saja, maupun pada hari tertentu. Selanjutnya, fungsi pasar. Menurut Miller dan Meiners mengatakan bahwa pasar memiliki dua fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama, pasar kompetitif, menyediakan informasi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh konsumen dan produsen dalam rangka memperhitungkan peningkatan penurunan barang-barang langka atau sumber daya produktif melalui penyesuaian harga relatif yang mudah dipahami. Kedua, pasar berfungsi memotivasi konsumen dan produsen untuk bereaksi atau memberi tanggapan secara layak informasi, dengan memberi imbalan yang lebih tinggi, baik itu berupa upah, laba, atau utilitas kepada produsen dan konsumen, dan juga produsen yang lebih baik reaksinya. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Menurut Menteri Perindustrian RI, dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 23-KEP-1-1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan. Yang pertama, pasar didasarkan pada kelas mutu pelayanan dan menurut sifat pendistribusian adalah: pertama, pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi, yang dalam bentuknya berupa mall, supermarket, department store, dan shopping center, di mana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti. Yang kedua, ada pasar tradisional. Adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar. Ketiga, pasar grosir adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar. Yang keempat, pasar eceran adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil. Yang terakhir, pasar swalayan atau supermarket adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri. Kedua, pasar digolongkan menurut skala luas wilayahnya, yaitu pertama, skala kurang dari 8.000 meter persegi disebut pasar kecil. Kedua, skala 8.000 meter persegi sampai 10 meter persegi disebut pasar sedang. Dan yang ketiga, skala lebih dari 10.000 meter persegi disebut pasar berskala besar.
Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.